Itu memang ketika kami melakukan open recruitment, ya kami akan mencari kader-kader yang berpotensi dalam arti kata orang-orang yang akan dipilih oleh alam untuk merawatnya. Jadi untuk itu tidak bisa orang sembarangan. Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang ala kita. Nah, kembali teman-teman, kembali bersama saya. Kali ini saya kedatangan tamu undangan yang sangat luar biasa. Tamu ini adalah penguasa rimba. Nah, kalau sudah masuk ke dalam rimba untuk survive itu sudah sangat luar biasa. Kita akan belajar, kita akan cari tahu siapa dia, apa nama organisasinya, bagaimana bentuk kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita panggil Ketua Himapika Wardipa. Assalamualaikum, Pak Adi. Nah, ini langsung Ketua Umum Himapika Wardipa. Kalau teman-teman bisa lihat, selama di kampus itu kalau ada yang pakai scarf, sering pakai scarf itu teman-teman biasanya. Ada yang scarf warna hijau, ada scarf yang warna biru. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh langsung Ketua Umum Himapika Wardipa kita. Nah, mungkin sebelum itu Pak Ketua bisa dijelaskan dulu Pak Ketua, perkenalkan diri Pak Ketua, nama Pak Ketua, fakultasnya, prodinya. Nah, sekarang kok bisa langsung menjadi ketua? Bagaimana dulu perjalanan hidupnya lah selama di dunia kampus ini? Silakan Pak Ketua. Ya, kalau misalnya bicara perkenalan ini ya, jadinya saya ingat ibu saya. Karena kan ibu saya yang telah memberi nama Aldi Rionaldi. Aldi Rionaldi. Kenapa kok bisa Aldi panggilannya Pak Ketua? Ya memang di nama itu kan ada sedikit pemborosan itu. Ada dua Aldinya. Ada dua. Saya baru nyangka ini teman-teman. Ya. Aldi Rionaldi. Iya betul. Aldi Rionaldi. Ya, jadi sebenarnya kalau perkenalkan diri saya itu ada dua sebenarnya. Ini dua bersifat ganda atau bagaimana ini Pak Ketua? Yang diri saya satu lagi itu yang seringlah membawa saya diskusi di saat saya lagi di hutan atau sebagai pun. Nah, dia itu menjadi teman saya untuk berpikir diri saya tadinya. Jadi kalau untuk sekarang saya dilahirkan di Fakultas Teknik. Ya, jurusan arsitektur. Sekarang gambar. Udah masuk semester 6. Semester 6 Ketua ya. Dan ketika saya dilahirkan di Fakultas Teknik, saya memilih berproses di Waradipa. Dari banyaknya UKM ya. Karena dulu saya basicnya juga di alam, itu waktu SMA juga sering ikut kegiatan alam, juga masuk organisasi. Itu SMA-nya dulu SMA umum atau SMA gimana? Kalau saya ada 2 SMA. Pertama di negeri, yang kedua pindah juga, tapi lebih negerinya ke agamaan di mana. Gimana dulu tuh Ketua? Di Pekanbaru? Kalau di Sumbar atau gimana gitu? Saya SD di Penyesawan, itu di Bangkinang. Bangkinang. Ya, SMP-nya masih di daerah Bangkinang. SMA-nya itu SMA Negeri 2 Kampar. Itu di Tibun nama daerahnya, itu di daerah Bangkinang. Iya. Jadi tamat dari SMA ya telah memilih kuliah di Universitas Negeri, ngambil prodi arsitektur. Memang ada basic menggambarnya dulu ambil SMA? Ya emang dulu suka berimajinasi. Jadi kan gambar itu kan mengungkapkan perasaan sesuai dengan goresan. Iya. Jadi kalau lagu kan ungkapan perasaan yang dinyanyikan. Iya. Jadi Ketua kalau masalah gambar menggambar itu sudah hal yang sangat biasa Ketua? Belum. Masih belajar. Jadi tadi kan dikatakan waktu SMA masih sering ikut alam itu tentang gimana itu? Tentang survive-nya kayak kita di hutan gitu bertahan hidup, atau ada ekstrakurikuler yang diikuti atau gimana? Kegiatan yang di alam itu ya kita sadar bahwa alam itu adalah sumber dari segalanya. Alam itu adalah ibu.
Makanya saya pernah menyatakan statement di saat COVID ini, semua orang boleh sakit, Iya. tapi jangan ibu. Pak, catat itu guys. Nanti ya dia bersedih. Catat itu guys. Semua orang boleh sakit tapi jangan ibu. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan di alam, yang pertama ya kami itu selaku ya namanya pencinta ya yang pertama yang merawat alam, Iya. menjaga alam, mengkonservasi alam dan melestarikannya. Itu ekstrakurikuler dulu. Iya. Kalau kita berbicara alam itu bukan hanya hutan. Iya. Alam itu adalah ruang tempat manusia menjalani kehidupan, dan kita pun sekarang ini di alam. Iya. Dan diri kita ini juga alam. Iya. Jadi kalau ibaratnya kan panggilan masyarakat terhadap kami itu Mapala ya kan, Mapala. pencinta alam. Mahasiswa pencinta alam kepanjangannya. Jadi yang kami cinta itu bukan hanya hutan, Hanya hutan. tapi segala lingkup kehidupan. Besar apa lingkupnya ya? Kita kalau bicara tentang mahasiswa pencinta alam bukan hanya sekedar hutan ya, ketua ya. Jadi yang kita rawat itu bukan hanya hutan, merawat ya seseorang ya, walaupun itu adik, maupun itu abang, walaupun abang-abang yang jumpa kita di kita gabut besar ya harus kita rawat, karena dia itu adalah alam. Itu waktu SMP udah atau pas SMA waktu sudah mulai ikut tentang alam ini? Ya dulu tuh pertama kali masuk di pramuka itu pada kelas 2 SMA. ya. Itu kan kalau di pramuka namanya itu masih penegak. Iya, penegak. Jadi di situ juga banyak belajar ya kan tentang alam. Dari banyaknya elemen-elemen tentang pembelajaran alam, ada satu yang memang itu menurut saya pribadi ya harus ditekuni, itu survival. Jadi untuk bertahan hidup ini bukan hanya di hutan. Kalau survival itu kan bertahan hidup. Ya di segala tempat ya harus kita bersiaga. Kita harus selalu memperhatikan keadaan untuk menunjang ya keselamatan kita. Iya, bagus ketua. Jadi memang sebelum masuk ke kuliah, masuk ke namanya UKK ya ketua ya. UKK IMAPK Waradipa ini basic ketua juga udah ada waktu itu pramuka. Nah, jadi dilanjutkan semester berapa ketua masuk di apa ini? IMAPK Waradipa. Semester 1. Semester 1 sudah langsung ngambil IMAPK Waradipa. Berarti sudah ada 3 tahun ketua di IMAPK Waradipa. Ya, hampir 3 tahun. Ya, udah 3 tahun. Ketuanya terpilih 2000 berapa? Pada bulan 2020 Januari 2021 ini. Ya, 2021. Bulan Januari. Oh, baru kira-kira Februari, Maret, April, Mei, April baru 3 bulan ya ketua ya. Sudah 3 tahun prosesnya baru bisa menjadi ketua. Berarti nanti kita akan tanya lagi gimana prosesnya kok bisa langsung menjadi ketua itu gimana nanti ketua. Tapi sebelum itu kita mau tanya dulu, bisa diceritakan karena perlu ke teman-teman ketahui, IMAPK Waradipa ini termasuk salah satu unit kegiatan khusus di Unilak yang sangat-sangat legend, bisa kata tertua ya ketua ya. Bisa dijelaskan ketua gimana sejarah singkat lah mengenai pendirian dari IMAPK Waradipa ini, siapa objeknya, bagaimana kok bisa, kenapa sih harus ada IMAPK Waradipa gitu? Iya. Waradipa tuh bagi saya pribadi juga seorang ibu. Seorang ibu. Ibu tempat melahirkan ya aktivis-aktivis yang memang tidak memikirkan diri sendiri. Iya. Karena kami di situ belajar tentang kekeluargaan. Iya. Belajar tentang bagaimana cara menghargai orang, menghargai alam ataupun segalanya. Jadi kalau berbicara sejarah, Waradipa itu berdiri pada 23 Desember 1997. 97 ketua. 97. Itu didirikan oleh 14 perintis dari berbagai macam fakultas di Universitas Sancang-Kuning. Jadi Waradipa ini berdiri itu memang pertamanya karena adanya sekelompokan niat mungkin untuk atau perkumpulan orang orang yang di situ mempunyai visi dan misi yang sama. Karena waktu itu kan kita sebelum Waradipa ini didirikan juga ada Mapala yang didirikan di Unilak juga. Itu namanya IMAPK Waradipa juga? Bukan, itu Mapala per fakultas. Oh, dulu kemarin fakultas ada. Fakultas ada.
Itu namanya Mapala Ceria. Mapala Ceria itu semua fakultas yang ada ketua? Enggak, cuma dari hukum aja. Cuma dari hukum aja. Iya lanjut ketua. Jadi memang ada hubungannya waktu itu tuh masalah politik kampus juga. Iya. Kampus juga. Mungkin ya kawan-kawan di sini pengen mendirikan sebuah tempat yang mana di situ bisa mendatangkan berbagai fakultas yang ada di gabungan ketua ya. Kalau sekarang kan kita mapalanya Mapala Unip. Mapala Unip. Kalau misalnya kita ambil dari Undri, dari UIR, orang tuh mapalanya per fakultas. Makanya dapat saya bilang mapala yang ada di universitas ini yaitu Waradipa itu adalah mapala yang memang kaya akan kader, kaya akan ilmu, dan kaya akan sumber dana. Karena kita sifatnya universal. Jalur koordinasi kita itu cuma satu, yaitu karena kita langsung dilantik oleh rektor. Sedangkan untuk di mapala luar, ya orang tuh jalur koordinasinya sama dekan dulu. Dan kenapa saya bilang Waradipa itu kaya akan ilmu? Karena berbagai fakultas yang ada di Universitas Lancagung itu berwadah di MAPK Waradipa. Mulai dari teknik, mulai dari hukum, fasilkom, dan berbagai fakultas yang ada di Universitas yang kuning. Yang kedua, kita kaya akan kader. Kami itu sekali open rekrutmen itu nyampe ratusan orang. Ratusan ketua ya. Dari berbagai fakultas. Dan setelah itu kami lakukan seleksi. Itu yang kami ambil cuma 20 orang untuk 22 orang kemarin itu untuk periode tahun. Itu tidak mentah-mentah 100 orang itu diterima. Itu ada ajang seleksinya. Oh, ada seleksinya. Karena memang orang itu dipilih ya. Mulai dari mental, mulai dari keilmuan, mulai dari fisik. Berarti bisa tidak main-main kalau mau masuk ke MAPK Waradipa ini ketua ya? Main-main. Iya. Jadi baru nanti kami lakukan pendidikan dasar. Jadi ibaratnya kami bawa dia nanti ke alam ya kan, itu hutan, di situ akan kami perkenalkan. Alam itu seperti apa. Dan baru kami masukkan di situ berupa wadah untuk ketika dia sampai di Pekanbaru, ilmu tuh masuk ke dalam. Ya wadahnya seperti apa? Yang pertama yang kami tekankan itu adalah di Waradipa itu adalah etika. Yang kedua itu adalah loyalitas. Yang ketiga itu adalah ilmu. Ilmu itu terakhir. Karena ya untuk kami kadang mungkin banyak perspektif yang bilang anak mapala tuh ugalan. Ya kami tuh mempunyai passion kami sendiri. Karena terkadang hati, ilmu seseorang tidak bisa digambarkan dari fisik. Kalau misalnya berbicara pendidikan dasar, berarti itu sudah masuk ke pasif kaderisasinya, kaderannya. Kayak yang kayak diklat itu masuk ke dalam pendidikan dasar atau bisa dijelaskan kita gimana kaderisasinya? Jadi yang 100 orang itu bisa diceritakan nanti dari 100 bisa jadi 50, bisa jadi 20, mungkin hanya bisa jadi 5 orang gitu. Terseleksi hanya 5 orang yang betul-betul menjadi anggota MAPK Waradipa. Itu memang ketika kami melakukan open recruitment, ya kami akan mencari kader-kader yang berpotensi dalam arti kata orang-orang yang akan dipilih oleh alam untuk merawatnya. Jadi untuk itu tidak bisa orang sembarangan. Makanya kami adakan yang namanya seleksi. Yang pertama, kami akan adakan ajang interview dan untuk menggali lah gitu kan, mulai dari karakter dari kader ini, mulai dari keilmuannya, etikanya. Kami mencari data dulu. Setelah itu kami akan sampaikan kalau untuk masuk Waradipa itu ada seleksinya. Jadi bisa menuntut kemungkinan dia tidak lolos. Bahkan pas interview pun ada kemungkinan untuk diskualifikasi teman-teman untuk masuk. Ada, karena setelah itu baru kami adakan yang namanya materi ruangan. Bagaimana materi ruangan itu? Materi ruangan ini di situ juga diadakan ajang penilaian. Jadi kami akan kenalkan itu kan. Kalau di Waradipa tuh dari elemen keilmuan yang ada di alam itu kami ada 13. Banyak betul. Ya, seperti rock climbing, camping,
suruh people, Itu praktek tuh ketua. SAR, penyerbangan kering, penyerbangan basah, sampai ya sebagainya gitu. Jadi kami akan sampaikan materi itu, kami akan undang pemateri yang alumni ataupun pendahulu yang sebelumnya, ya kami akan hadirkan. Di situ kami akan coba juga menilai bagaimana kader ini dalam berpikir ataupun menganalisa supaya apa yang disampaikan itu masuk di dalam diri dia. Jadi kami akan nilai ya keaktifan orang itu atau sebagainya. Yang kedua, yang selanjutnya kami akan mengadakan latihan fisik. Latihan fisik ya seperti ya mungkin sebelum hari H kegiatan ya kami akan adakan latihan fisik, yaitu seperti kami ajak dia jogging, berenang atau sebagainya. Nah jadi situ kami juga nilai. Nah, baru untuk terakhirnya kami lakukan pralapangan. Pralapangan itu untuk mengaplikasikan dari ilmu-ilmu yang telah kami berikan di saat materi ruangan. Nah, di situ kami nilai juga mana yang memang nangkap lah ilmu itu sama dia. Jadi baru nantinya hari 3 untuk pendidikan kami akan keluarkan nama-nama orang yang telah diluluskan ya tidak diluluskan. Itu kan kita bisa lihat kalau di kampus itu teman-teman waktu belajar pun ketua, ini waktu kita masuk kuliah ketua, ini pengalaman saya kan, teman-teman saya pun itu memakai scrub. Nah, apa sih arti scrub bagi untuk Hima PK Waradipa itu, apa artinya itu ketua? Scrub itu adalah identitas kami. Identitas. Nah, kalau di Waradipa, scrub tuh ada 2 tipe. Kalau bahasa umumnya tuh selayar. Yang pertama anggota muda, scrub anggota muda itu berwarna biru toska. Untuk anggota biasa itu menggunakan scrub warna hijau. Jadi setelahnya tadi kader-kader ini dididik untuk berapa hari di alam itu, setelah itu kami kasih identitas bahwa dia ini telah dilahirkan untuk mencintai alam. Dan kemudian sampainya dia di Waradipa di Pekanbaru untuk mendapatkan scrub warna hijau ini, itu ada namanya tahapan lagi. Karena kalau di ADRT sendiri yang menjadi aturan dasar kami, anggota muda itu punya peran untuk belajar. Jadi dia tuh belum dikasih tanggung jawab. Dia tanggung jawabnya hanya untuk belajar. Sedangkan anggota penuh ataupun anggota biasa, anggota penuh yang pakai hijau, itu udah punya wewenang untuk mendidik yang kader-kader yang belum dilahirkan tadi. Itu ada lagi yang satu tuh untuk misalnya mahasiswa Universitas Yang Kuning yang telah menyelesaikan studinya dan tahapannya di Waradipa, itu disebut dengan Dewan Kehormatan. Kalau sudah menjadi alumni itu namanya Dewan Kehormatan. Jadi keanggotaan di Waradipa itu adalah seumur hidup. Iya. Berarti kalau sudah kamu masuk di Hima PK Waradipa, selamanya kamu akan jadi anak Mapala gitu ya? Karena memang di Waradipa itu kalau mungkin ya, sebelumnya bukan mengapain organisasi lain. Kalau di organisasi lain mungkin teman tuh adalah saudara. Kalau itu Himapala, teman lebih saudara. Keluarga gitu? Keluarga. Karena memang ya di Waradipa tuh ya ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang abang, ada seorang adik. Ya kita nyatakanlah Litbang itu adalah seorang ibu, karena dia kan penelitian dan pengembangan. Jadi dia akan meneliti lagi kader-kader tadi, ya di mana potensinya. Perkembangan kader pun diperhatikan ketika sudah masuk. Ya, selama dia menjalankan tahapan. Jadi Litbang ini akan meneliti, setelah teliti akan dikembangkan. Kalau memang jiwa karakteristik anggota kader kita ini lebih ke MO, manajemen organisasi, ya kita akan antarkan. Kalau kader ini lebih ke atlet, ya kita akan kembangkan. Itulah namanya ada alam bebas. Alam bebas itu ya memang bertanggung jawab untuk kegiatan di alam. Jadi nanti ya Litbang sama yang divisi untuk AB akan saling berkoordinasi. Ya untuk melahirkan kader-kader yang mempunyai jiwa
loyalitas yang tinggi dan bisa menghargai maupun itu waktu maupun orang lain maupun itu hewan sendiri pun harus kami hargai. Iya. Bicara bagan tentang apa tadi kepengurusan yang ada di MPK Waradipa, selain ini Bang ada apa lagi ketua untuk memfollow up kader ini ataupun bentuk kegiatannya gitu? Yang pertama tuh ya kalau kita berbicara struktural, yang pertama itu ketua. Iya, ketua. Yang itu ketua sendiri ya. Itu bendahara, sekretaris, baru ada yang namanya Dikbang, ada yang namanya AB. AB itu apa betul? AB itu alam bebas. Alam bebas itu dia bagaimana itu apa kinerjanya? Ya, dia memang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan di alam. Seperti misalnya nih, kita mau ada kegiatan itu untuk lagap navigasi gitu. Iya. Jadi nantinya tuh yang akan diutus tuh AB. Iya. Diutus AB yang membawa kader-kader tadi yang masih dididik tadi. Tapi tetap atas izin dari Litbang. Iya. Jadi kalau kami itu memang koordinasinya harus ada terus. Udah terstruktur. Walaupun misalnya aku nih seorang ketua ya, kalau misalnya ada kegiatan ya, dan aku pengen membawa anggota, itu harus diizin dulu sama Litbang. Berarti Litbang ini luar biasa menjadi seorang ayahnya. Karena itulah ibaratnya menjadi seorang ayah juga ibu. Selain apa? AB lagi ada lagi? Ada AB, yang namanya Litbang, advokasi lingkungan hidup. advokasi lingkungan hidup. Itu Advokasi lingkungan hidup ini adalah orang yang tanggap terhadap alam. Ibaratnya orang yang mencari isu-isu tentang alam. Iya, Pak. Karena kenapa kami masukkan itu advokasi lingkungan hidup? Karena alam ini ya kalau kita perhatikan keadaan kita sekarang, banyak orang yang ya bilangnya menjaga alam gitu. Iya. Tapi ya mungkin ketika orang menebang gitu kan, kita tanam lagi, orang menebang tanam lagi. Makanya kami masukkan advokasi. Iya. Supaya ya untuk orang-orang yang nakal terhadap alam ini ya bisa kami bantu dalam memprosesnya. Iya. Yang kemudian ada namanya HID. Hubungan Informasi dan Komunikasi. Jadi orang itu yang tertangkap lah terhadap misalnya isu-isu ataupun jaringan-jaringan yang bisa kita adakan kerjasama. Waradipa Lestari. Thank you.